بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Muhajirin Komplek BPI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kultum pada kesempatan yang berbahagia ini akan saya sampaikan tentang Al-Quran dan kemuliaannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dua Umar yang didoakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diharapkan akan memperkuat Islam. Satu di antara dua itu adalah Umar bin Khattab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Umar ini dikenal sebagai orang yang sangat pemberani. Jabal Qubaish yang berada di Bukit Sofa, di atas Bukit Sofa ada Jabal Qubaish. Disitulah bukti akan keberanian dari Umar bin Khattab yang senantiasa menantang siapa yang merasa dirinya kuat, maka silakan aku tantang untuk duel. Wah, jadi kalau sekarang ini Umar ini premannya preman, mbahnya preman mungkin ya. Tapi ada syarat, kata Umar, siapa yang siap silakan izin dulu dari orang tuanya baru untuk berduel. Kenapa? Karena siapapun yang duel bersama Umar bin Khattab, maka dia pulang tinggal nama. Kira-kira kalau masyarakat warga BPI ada yang model ini, berani nggak nantangnya itu? Ngeri ya. Itulah keberanian dari Umar bin Khattab. Bahkan punya sejarah, biasa mengubur orang hidup-hidup. Tetapi masuk Islamnya Umar bin Khattab, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, karena keagungan Al-Quran. Umar bin Khattab adalah salah satu orang yang sangat membenci Islam dan membenci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling ditakuti, orang yang paling sangar
akan tetapi terketuk hatinya mendapatkan hidayah justru karena keagungan Al-Quran. Begitu Islam tersebar, hadirin yang dimuliakan Allah, maka satu sumpah dari Umar bin Khattab, maka kata Umar, maka aku akan penggal leher Muhammad ibnu Abdullah. Maka ketika dalam pencarian Muhammad ibnu Abdullah oleh Umar bin Khattab, ketemulah Umar dengan salah seorang sahabatnya. Ya Umar, engkau hendak kemana? Kenapa engkau menenteng-nenteng pedangmu ya Umar? Apa kata Umar? Aku ingin memenggal leher Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Apa kata sahabat dari orang yang bertemu dengan Umar bin Khattab tadi? Ya Umar, janganlah engkau memenggal leher Rasulullah Muhammad ibni Abdullah, sedangkan saudarimu sudah memeluk agama Islam. Betapa terkejutnya Umar bin Khattab mendengarkan informasi ini. Dia yang membenci Islam ingin membunuh Muhammad ibni Abdullah. Seperti tersambar petir, justru saudari tercintanya dari Umar sudah memeluk agama Islam, mengimani Allah dan mengimani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang tadinya Umar mencari Muhammad ibni Abdullah, lalu kemudian Umar bin Khattab menuju rumah saudarinya yang bernama Fatimah. Betapa terkejutnya Umar begitu mendekati rumah saudarinya, ternyata saudarinya sedang membaca Al-Quran di surah Thaha. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha. Begitu mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, Umar bin Khattab lunglai. Hatinya Umar tergerak, terketuk, laksana tersambar petir. Ini belum pernah aku dengarkan, seolah-olah padahal Umar bin Khattab adalah orang yang sangat bengis, orang yang pemberani, premannya preman. Begitu mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, lemaslah hatinya, lemaslah kakinya, mendapatkan sentuhan-sentuhan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu saudarinya terus melanjutkan ayat-ayat. Begitu di ayat Qul innani anallahu rabbi, Qul innani ana rabbi, katakan innani, aku adalah Rabb, aku adalah Tuhan. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Nanti silakan dibaca di surah Thaha ayat pertama sampai ayat beberapa ayat, puluhan ayat sampai ayat 15 sampai ayat 20 di surah Thaha. Allah mengatakan innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhanmu yang menciptakan, Tuhanmu yang menjadikan alam jagat raya ini, Tuhanmu yang menjadikan kuat, Tuhanmu semua yang menjadikan alam jagat raya ini penguasa dari alam, Rabbul Alamin, Rabbul Arshil Azim. Terketuk hati Umar, dan saat itu yang tadinya mau mencari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergegas mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sudah bertemu dengan baginda Rasul, di mana Rasul? Muhammad ibni Abdullah. Sayyidina Hamzah, paman tercinta baginda Rasul, sudah tahu karakter dari Umar bin Khattab. Siapapun yang dia benci, siapapun yang dia tidak sukai, maka tidak segan-segan untuk membunuhnya.
Kata Hamzah, sebelum engkau menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silakan berhadapan denganku, hidup atau mati. Lalu apa dikatakan oleh Umar bin Khattab? Aku mencari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan untuk membunuhnya, tetapi persaksikan di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ini juga, detik ini juga aku memeluk agama Islam, bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Umar bin Khattab masuk Islam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah mukjizat Al-Qur'an ketika Allah memberikan hidayah kepada siapapun dan tidak ada penghalang oleh siapapun, oleh karena apapun. Hidayah itu akan menemui orang yang akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kemuliaan dan kehebatan Al-Qur'an jamaah sekalian. Kita diberikan malam 1 tahun tidak kurang dari 360 sampai 360 malam Allah berikan kepada kita. Sesungguhnya malam-malam itu biasa saja, tetapi ketika malam itu diidentikan dengan Al-Quran, ketika malam itu digandengkan dengan Al-Quran, maka malam itu memiliki keistimewaan sekaligus kemuliaan. Itulah yang kita kenal sebagai malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam itu menjadi malam yang istimewa, yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan atau setara dengan 83 tahun. Malam itu kita sedekah, maka sedekah kita senilai dengan 83 tahun kebaikannya. Malam itu kita melakukan qiyamul lail, maka sama seperti kita menjalankan qiyamul lail sepanjang 83 tahun. Malam itu kita sedekah, malam itu kita amal saleh, lalu mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka setara dengan 1000 tahun kita mengamalkannya. Masya Allah. Ada bulan kita diberikan 12 bulan, dari Muharram sampai Dzulqa'dah sampai Dzulhijjah, 12 bulan. Bulan-bulan itu sesungguhnya menjadi biasa saja, sama dengan bulan-bulan yang lain. Tetapi begitu Al-Quran turun di bulan itu disandingkan dengan Al-Quran, maka apa yang terjadi? Kata Allah di ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan itu menjadi sayyidus syuhur, penghulunya para bulan ada di bulan Ramadan. Yang kata baginda Nabi, Ramadan itu syahrun azimun mubarak, bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan berkah. Beramal sunnah di bulan Ramadan, Allah membayar dengan amal yang wajib. Beramal yang wajib Allah lipat gandakan 70 sampai 100 kali kebaikannya. Masya Allah. Ada tempat turunnya Al-Quran Makkah Madinah. Makkah ay Bakkah, Madinah yang dulu namanya Yasrib. 3 milenium yang lalu atau 5 milenium yang lalu, ketika Nabiullah Ibrahim datang, tidak ada satu manusia pun yang mau datang, mau tempat tinggal di tempat yang tandus kering kerontang. Begitu Al-Quran turun di Makkah, turun di Madinah, maka 2 tempat ini dikenal dengan Al-Haramain Asy-Syarifain, 2 kota suci yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat 1 rakaat di Masjidil Haram di Makkah sama setara dengan 100.000 rakaat kita menjalankan sholat di tempat yang lain.
Di Madinah ada Masjid Nabawi. 1 rakaat kita menjalankan sholat di Masjid Nabawi setara dengan 1000 rakaat di tempat yang lain. Masya Allah. Ada juga manusia mulia, nabi pilihan, bukan hanya 25 nabi, tetapi ribuan nabi. Dari ribuan nabi itu, yang menjadi penghulunya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian mulia? Karena Al-Qur'an turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mau menjadi manusia mulia, seorang suami yang mulia, menjadi masyarakat yang mulia, menjadi warga negara yang mulia, yang dimuliakan Allah. Kata baginda Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya, bukan hanya di dunia, sampai di akhirat. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Baca Al-Qur'an karena kelak di akhirat nanti bacaan Al-Qur'an kita akan datang kepada kita menjadi penolong, menjadi syafaat buat kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi ahlul Qur'an, sehingga ketika kita menjadi ahlul Quran, keluarga kita menjadi ahlul Quran, maka dinyatakan oleh baginda Rasul, ahlul Quran ay ahlullah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.